Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema ashihah, yaitu kesehatan. Nah, di sini saya sudah merangkum daripada kompetensi dasar dari tema ashihah. Tema ashihah ini pasti kaitannya itu dengan yaitu mustashfa, artinya rumah sakit, yang mana berarti berkaitan dengan dokter, dengan perawat dan orang sakitnya tersebut. Itu selanjutnya tentang soidailiyah, yaitu pasti berkaitan dengan resep obat, anjuran-anjuran, dan yang terakhir iyadatul mardo, itu tentang merawat orang sakit. Yang pertama, pada KD 3.3 yaitu berbunyi di sini siswa harus mampu memahami daripada fungsi sosial dari struktur teks dan unsur-unsur kebahasaannya. Apa sih unsur kebahasaannya? Yaitu seperti bunyi, tepat atau tidaknya dalam pelafalan, lalu kata, dan yang selanjutnya itu tentang maknanya. Nah, dari teks yang berkaitan dengan ashihah tadi, tentang yang ini, yaitu al-mustashfa, soidalia, dan iyadatul mardo, yang mana siswa harus mampu melibatkan tindak tutur, menanyakan tentang yang berkaitan dengan ashihah, yaitu seperti menanyakan kesehatan, kondisi kesehatan, lalu mengungkapkan bagaimana sih ketika kita menjenguk orang sakit, apa aja sih percakapan-percakapan yang dilakukan, dan juga seperti memberi saran agar tetap menjaga kesehatan, yang mana tetap memperlihatkan atau tetap memperhatikan daripada susunan gramatikal, yaitu tentang huruf jar dan huruf-huruf athof. Selanjutnya yaitu 3.4 KD 3.4, yang mana siswa itu harus mampu menganalisis daripada gagasan dari teks tersebut. Kalau ini kan tadi menganalisis fungsi sosialnya ya. Kalau ini sudah masuk gagasan dari teks bahasa Arabnya, yang tentunya berkaitan dengan tema ashihah, tentang mustashfa, soidaliyah, dan iyadatul mardo. Tetap memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal huruf jar dan huruf-huruf athof. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.3, yang mana siswa itu harus mampu mendemonstrasikan tindak tutur, yang mana menanyakan tentang kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, percakapan-percakapannya, lalu bagaimana sih memberi saran agar tetap menjaga kesehatan, yang tetap harus memperhatikan tentang susunan gramatikal huruf jar dan huruf-huruf athof. Yang terakhir yaitu menilai, yang 4.4, yaitu siswa harus menilai hasil analisis gagasan tersebut, yang tadi dari 4.3 atau dari 3.4 juga bisa. Menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab tentunya yang berkaitan dengan tema yang ini, yaitu ashihah ya. Tetap memperhatikan fungsi dari susunan huruf jar dan huruf-huruf athof, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sama yang 4.3 juga, baik secara lisan maupun secara tulisan. Karena ini berkaitan dengan atau susunan gramatikalnya itu tentang huruf athof dan huruf jar, maka guru itu wajib memberi penjelasan apa sih huruf-huruf jar, apa saja sih huruf-huruf athof dan faedah-faedahnya, lalu bagaimana sih ketika sebuah kalimat itu dihadapkan atau bertemu dengan huruf jar tersebut, hukumnya apa, apakah dia hukumnya dijarkan atau majrur atau dirofakan atau dinasobkan atau bahkan dijazmkan. Nanti ada guru wajib menjelaskan itu. Lalu selanjutnya ketika dia sudah mengetahui hukumnya apa, nanti guru juga harus menjelaskan alamat i'rabnya itu apa sih, apa dengan kasroh,
ya atau fathah atau lain sebagainya. Selanjutnya, guru juga wajib menjelaskan tentang huruf-huruf athof. Ada apa saja sih huruf-huruf athof, dan ketika kita mempelajari dengan huruf-huruf athof itu, kita itu akan mempelajari apa saja sih, yaitu seperti ma'tuf, ma'tuf alaih, dan pasti faedah-faedah dari setiap huruf itu mempunyai faedah yang berbeda. Ada yang faedahnya itu tartib, ada yang faedahnya itu nafil hukmi dan lain sebagainya. Nah, jadi dia bisa dikatakan bisa dihukumi apa karena alasannya itu apa nanti. Lalu di sini juga untuk untuk agar materi atau pembelajaran itu tidak membosankan, si guru bisa mengkreasikan seperti kalau kita waktu kecil itu kan kayak dagang-dagangan ya, atau mainan gitu, tapi ini kita tuh kayak mainan rumah sakitan. Jadi nanti guru itu menunjuk, ada yang dari siswa ada yang menjadi dokter, menjadi orang sakitnya, perawatnya, atau bahkan orang yang mengantarnya. Nah, di dalam drama itu, permainan itu pasti kan ada beberapa atau bahkan banyak percakapan. Nah, guru bisa memberikan kosakata serta percakapan bahasa Arab lewat praktek tersebut. Jadi ini bisa jadi salah satu cara agar penyampaian materi itu terkesan tidak membosankan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.